wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Tholib Bancin SPDI. Saya mengajar di kelas 6 Miss Ar-Rahman Desa Pasi, Kecamatan Brampu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Saya merupakan mahasiswa PPG YN Ambon tahun 2025 batch 1. Hari ini saya akan mengerjakan tugas pembelajaran video UKIN untuk memenuhi tugas di PPG Ambon kelas 6 mata pelajaran fikih. Terima kasih. Juah-juah, menjuah-juah, horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sekarang di pertemuan kita hari ini anak-anak sekalian masih bisa hadir ke sekolah dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelas yaitu Muhtadi. Pada ketua kelas dipersilakan. Pasukan, siap. Baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kepada adik kira apa pengertian makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat Islam. Tepuk tangan, bagus. Makanan halal berarti ada makanan halal, tadi ada makanan haram. Apa itu makanan haram? Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Bagus, tepuk tangan. Selanjutnya contoh makanan halal. Siapa yang bisa? Coba, ayo. Contoh makanan halal adalah daging kambing, daging sapi, daging kerbau, daging unta, Tepuk tangan. Selanjutnya contoh makanan haram. Siapa yang bisa? Permata. Contoh makanan haram adalah daging babi dan daging anjing tidak bisa dikonsumsi oleh umat Islam. Ya, tepuk tangan. Sudah paham sedikit tentang makanan haram dan makanan halal. Sudah paham? Sudah paham? Ya, seperti bisa diperhatikan dasar hukum. Kita punya dasar hukum Quran surah Al-Maidah yang menyatakan dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal itu adalah rezeki yang baik, dan bertakwalah kepada Allah, beriman kepadanya. Itu Quran surah Al-Maidah sebagai landasan makanan halal dan haram. Nah, sekarang kita kerja kelompok, kita mendiskusikan. Ada satu masalah yang harus kita diskusikan. Kelompok A siap? Semangat. Kelompok B? Lihat, dengar materinya, soalnya. Ahmad pergi ke sebuah minimarket atau Indomaret. Ahmad pergi ke sebuah Indomaret atau minimarket. Namun dia bingung karena semua makanan yang dicarinya tidak menggunakan label halal. Label halal. Dia bingung, si Ahmad ini bingung. Kenapa dia bingung? Karena di Indomaret itu, di minimarket ini banyak makanan, tapi tidak semua menggunakan label halal. Apa yang dilakukan Ahmad? Coba didiskusikan beserta kawannya sejenak. Apa yang didiskusikan Ahmad? Apa yang dilakukan Ahmad? Coba berdiskusi sejenak. Seorang Ahmad pergi ke Indomaret untuk berbelanja tentang makanan. Akan tetapi di Indomaret itu tidak semua jenis makanan yang mempunyai label halal. Apa yang dilakukan Ahmad? Coba musyawarahkan beserta kawan-kawannya. Ayo, sudah? Kelompok A, coba presentasikan ke depan salah seorang ketua kelompok untuk mengutarakan hasil apa yang dilakukan Ahmad. Ketua kelompok Pak Adin, silakan maju ke depan. Ayo, hadap ke Yang pertama dilakukan Ahmad adalah Ahmad tetap mencari makanan yang berkandungan halal. Dan yang kedua yang dilakukan Ahmad adalah Ahmad bertanya kepada teman
satu sama lain sudah melengkapi. Kenapa? Pada dasarnya Ahmad memang bingung. Kenapa bingung? Karena di Indomaret itu tidak ditemukan label halal. Jadi ada satu kelompok yang menyatakan dia bertanya kepada teman atau dia bertanya kepada kasir. Yang kedua, apa yang dilakukan Ahmad? Ahmad harus tahu makanan itu bahan dasarnya. Jadi macam-macam makanan halal bisa kita lihat, bisa diperhatikan macam-macam makanan halal di sana. Ada halal karena zatnya. Ada halal karena memang zatnya itu sudah halal, bahan bakunya itu sudah halal. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Cara memperoleh, kalau kita memperoleh, kita merampas kayak gitu, itu bukan halal lagi, itu udah haram. Mencuri. Dan yang ketiga, halal karena cara memprosesnya. Memproses. Kata kawannya tadi, ayam itu, daging ayam halal, daging kambing halal. Akan tetapi apabila proses yang salah menurut ajaran Islam, maka yang halal itu menjadi haram. Salah dalam menyembelih seekor kambing tidak sesuai dengan syariat Islam, maka aturan dia halal, maka menjadi itulah disebut dengan jenis halal karena cara memprosesnya. Selanjutnya, ini ada halal tadi sudah diterangkan karena zatnya. Bisa kita lihat ada beberapa gambar. Inilah makanan halal. Memang zatnya sudah halal. Akan tetapi terkadang makanan halal itu bisa berubah menjadi haram. Karena kenapa? Ini dia. Halal dia tapi bisa berubah menjadi haram. Kenapa? Karena uang yang diperoleh itu hasil curian, hasil korupsi, dan hasil membungakan uang. Maka jangan membiasakan diri bagi siswa nanti apabila kamu ke depannya sudah sukses, banyak uang, jangan membiasakan untuk membunga-bungakan uang. Selanjutnya inilah dia halal karena cara memprosesnya. Salah dalam menyembelih binatang kurban, contoh aturan dia halal karena kesalahan penyembelih menjadi haram. Menggunakan peralatan-peralatan yang tidak bersih, yang tidak steril, yang dimasak itu halal. Sayur kok yang dimasak, tetapi karena menggunakan peralatan yang tidak bersih, ada zat haram di bagian daripada peralatannya menjadi haram. Selanjutnya ada dia cara menyajikan. Halal dia karena cara menyajikannya itu ketiga proses tersebut dapat mengubah status. Ketiga proses tadi dapat berubah karena cara menyajikannya yang salah untuk tujuan tidak baik. Kenapa? Dipotong ayam, bagus dia, dimasak, bersih, halal ayamnya, tapi disajikan untuk datu, disajikan untuk berburu, dikasih ke pohon-pohon besar. Aturan halal itu makanan. Tapi karena cara menyajikannya salah, menjadi haram. Itulah dia makanan halal. Selanjutnya makanan haram. Kembalikan dari makanan halal. Makanan haram tidak bisa kita konsumsi menurut syariat Islam. Ada beberapa contoh tadi diberikan kawannya, apa-apa saja. Juga punya dasar hukum kenapa diharamkan. Ada pada Quran surah Al-Maidah. Terdapat di sini, diharamkan bagimu memakan bangkai. Apalagi darah, daging hewan,
bagian itu dicantumkan dalam Quran surah Al-Maidah itu, diharamkan bagimu umat Islam, umat Muslim, untuk umat Islam ini memakan bangkai. Berarti kalau bangkai itu binatang yang sudah mati tanpa disembelih, itu darah, daging babi, dan banyak lagi larangan-larangan yang tidak bisa kita makan sesuai dengan dasar hukum yang dikeluarkan dalam Al-Quran. Selaku murid, kita harus mampu mengetahui, mampu membedakan makanan-makanan yang halal dan haram. Jadi yang haram itu ada tadi haram aini. Di sini ada haram aini. Apa itu haram aini? Haram aini itu adalah memang dasar zat daripada bahannya itu sudah haram. Seperti daging babi. Bagaimana pun cara mengolahnya, cara memasaknya memang sudah haram. Yang kedua ada haram sababi. Haram sababi itu haram karena sebab sesuatu. Nah, itulah tadi sebabnya. Itu disebut dengan haram sababi, ada sebabnya. Beberapa contoh makanan haram aini. Ini memang dasar sudah diharamkan. Mau dimasak, mau digoreng, mau diapa, memang sudah haram. Ada situ daging kodok, ada situ daging babi, ada situ daun. Selanjutnya haram sababi itu, ini dia uang. Kalau uang, mata uang itu sebenarnya itu halal, tapi karena sebabnya dicuri, tidak diperoleh dengan jalan yang baik, menjadi haram. Demikian juga ada situ korupsi, koruptor, milik orang lain diambil alih. Dan yang ketiga membungakan uang. Membungakan uang itu juga demikian. Aturan milik orang dibungakan, dan di sini ada lagi dan berjudi, satu lagi, mainkan dengan kartu, hasilnya menang, saya menang katamu tadi, tetapi kemenangannya itu sudah haram. Jadi apa akibat mengonsumsi makanan haram? Satu, merusak kesehatan. Jadi kenapa yang memakan makanan haram itu sehat-sehat saja? Karena dia bukan bagian daripada pengikut Islam. Doa tidak dikabulkan. Apabila makan makanan haram itu, doa nanti tidak dikabulkan. Ketiga, merusak amal-amal. Amal yang kamu buat selama ini, amal yang kamu buat jadi terganggu, jadi tidak diterima, hina dan rendah. Coba salah satu di antara kamu itu besok memakan yang haram, pasti nanti kawan-kawannya kena hina, secara pribadi dia terhina. Dan yang terakhir, menyebabkan keturunannya rusaklah keluarganya kalau memang dia mengonsumsi makanan haram. Jadi ada beberapa hikmah orang-orang yang menjauhi makanan haram tadi, banyak hikmahnya. Kebalikan dari mengonsumsi juga punya hikmah. Pasti apabila berdoa pasti dikabulkan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan. Itulah untuk materi hari ini tentang makanan halal dan makanan haram. Kalau ada pertanyaan
jam untuk belajar kembali di sekolah Miss Ar-Rahman, Desa Pasi, Kecamatan Brangku, Kabupaten Dairi yang kita cintai. Sebelumnya per kelompok dituliskan tugas langsung 5 jenis makanan halal dan 5 jenis makanan haram. Ayo, 5 jenis makanan halal, 5 jenis makanan haram. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, berdiri salah seorang di tempat aja dibacakan. Berdiri dibacakan 5 makanan yang halal, 5 makanan yang haram. Ayo, yang cepat. Nah, di tempat aja, di tempat. Nah. Kelompok B, ayo. 5 contoh makanan halal. Yang pertama daging kambing, yang kedua daging sapi, yang ketiga daging kerbau, yang kelima daging unta, dan yang keenam daging kambing. Yang haram. Yang pertama adalah daging babi, yang kedua daging anjing, yang ketiga daging buaya, yang keempat daging ulat atau ular, yang kelima adalah daging babi. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ayo, selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya kelompok C. Daging unta, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Contoh makanan haram, yang pertama daging anjing, daging babi, daging buaya, daging tikus, dan daging kakak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Makanan halal yaitu daging ayam, daging kambing, daging unta, daging sapi, dan daging lembu. Yang haram. Untuk makanan haram, daging babi, daging anjing, daging kodok, daging buaya, dan yang kelima daging ulat. Oke, tepuk tangan. Aku sekalian bisa mencerna, bisa menjalankan pengetahuan ini, bisa mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya semuanya berdiri untuk menutup. Kita dulu tepuk semangat dan tepuk anti bully. Tabu anti bully. Jangan suka menyakiti. Jangan suka caci maki. Jangan suka menghakimi. Bully no, sayang teman, yes. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Jadi inilah pertemuan kita di hari ini. Dan lagi dan mudah-mudahan kita bertemu di hari esok. Bisa dengan sehat kembali sekolah. Dan kurang penyampaian. Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.